Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Syauqi Syifaur Rahman Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan nasional dari latar belakang Muhammadiyah. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendiri Perserikatan Muhammadiyah ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961 dalam SK nomor 657 tahun 1961. Sejak masa awal berdiri hingga sekarang, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang istiqomah dalam memajukan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, sosial, maupun pelayanan kesehatan. Semua pelayanan itu diberikan ke seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan, pribumi maupun non-pribumi yang datang ke Muhammadiyah semua diberi pelayanan yang sama. Data Pahlawan Nasional Kementerian Sosial menyebut Kiai Dahlan memilih lapangan sosial dan pendidikan sebagai medan bakti. Ahmad Dahlan juga terkenal sebagai tokoh yang berpikiran terbuka. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan aktif di organisasi yang berdasarkan nasionalisme. Budi Utomo juga berkecimpung di Syarikat Islam. Dari kiprah dan pengabdiannya, Kiai Dahlan dikategorikan sebagai pelopor kebangkitan dan kesadaran rakyat yang menyadari nasib dirinya sebagai bangsa terjajah dan tertinggal dalam berbagai hal. Adapun yang kedua adalah Agus Salim. Diplomat yang menguasai banyak bahasa ini adalah Ketua Syarikat Islam setelah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jelang kemerdekaan, Agus Salim menjadi anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9. Sejak awal kemerdekaan, Agus Salim aktif dalam bidang diplomasi sebagai Menteri Luar Negeri. Diplomat cerdas berjenggot khas ini dikenal sebagai anggota Muhammadiyah. Pada zaman kepemimpinan Kiai Dahlan, dalam suatu forum, Agus Salim mengusulkan agar Muhammadiyah mengubah dirinya menjadi partai politik. Usul itu ditolak Kiai Dahlan. Agus Salim dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 657 tahun 1961 bertanggal 27 Desember 1961. Yang ketiga, Dr. Sutomo. Diketahui kalau nama Dr. Sutomo tidak dapat dipisahkan dengan perkumpulan Budi Utomo yang dirintisnya. Di balik itu, Dr. Sutomo juga akrab dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah yaitu Mas Mansur. Bahkan sejak tahun 1925 hingga akhir hayatnya, Dr. Sutomo tercatat sebagai Medis Advisor atau penasehat urusan kesehatan Muhammadiyah. Tokoh yang namanya tidak dapat dipisahkan dari proses pendirian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 657 tahun 1961 bertanggal 27 Desember 1961. Yang keempat, Juanda Kartawijaya. Kesempurnaan kedaulatan wilayah NKRI adalah jasa Juanda lewat apa yang dikenal dengan Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi yang mengubah hukum laut internasional sekaligus mengutuhkan kedaulatan NKRI. Berkat deklarasi Juanda,
seluruh wilayah NKRI menjadi bulat dan utuh dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah NKRI tidak lagi terpisahkan perairan internasional. Guru sekolah Muhammadiyah yang sangat mencintai Muhammadiyah ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan SK bertanggal 29 November 1963 nomor 244 tahun 1963. Yang kelima, Kiai Haji Mas Mansur. Ketua PP Muhammadiyah ini merupakan pemrakarsa berdirinya Partai Islam Indonesia pertama bersama Dr. Sukiman Wirya Sanjaya. Di masa pergerakan kemerdekaan, Mas Mansur dikenal sebagai salah satu dari tokoh 4 serangkai, tokoh nasional yang sangat diperhitungkan. 3 tokoh lain anggota 4 serangkai yang melegenda itu adalah Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan di Muhammadiyah, Mas Mansur dikenang sebagai tokoh yang menekankan disiplin organisasi dan pelopor gerakan tepat waktu. Karena pimpinan pusat Muhammadiyah telah memiliki kantor sendiri juga perlengkapannya, maka segala urusan Muhammadiyah harus diselesaikan di kantor Muhammadiyah, bukan di rumah pribadi pengurus. Demikian juga ketika suatu acara sudah terlambat dimulai lebih dari 20 menit, maka acara itu lebih baik dibubarkan dan harus diagendakan ulang di waktu yang lain. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah pertama ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan SK nomor 162 tahun 1964. Yang keenam, Haji Fahrudin, pahlawan nasional yang dikukuhkan lewat SK tanggal 26 Juni 1964 nomor 162 tahun 1964 ini merupakan pemimpin redaksi Majalah Suara Muhammadiyah yang pertama. Majalah Suara Muhammadiyah sendiri terbit pertama kali pada bulan Agustus tahun 1915 atau Syawal 1333 Hijriah. Fahrudin juga dikenal sebagai perintis berdirinya Badan Penolong Haji Indonesia, sekaligus berunding dalam negosiasi untuk perlindungan jamaah haji dari Indonesia. Di dunia pergerakan rakyat, murid Kiai Dahlan ini juga sering memimpin pemogokan kaum buruh. Oleh karenanya, Fahrudin juga dikenal sebagai si Raja Mogok. Yang ketujuh, Jenderal Sudirman. Panglima Besar TNI pertama ini adalah kader sejati Muhammadiyah, tergembleng lewat kepanduan Hizbul Wathan. Panglima perang yang sulit diajak berkompromi ini juga guru dan kepala sekolah Hizb Muhammadiyah Cilacap. Juga tercatat sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Namun pada saat para pemimpin politik nasional berlindung di Keraton Kesultanan Yogyakarta, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara memilih hengkang keluar kota ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya. Perlawanan ini merupakan perlawanan paling bersejarah yang tercatat dalam masa perang pasca proklamasi 45. Kader Pandu HW ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 314 tahun 1964 bertanggal 10 November 1964. Yang kedelapan, Siti Walidah, tokoh kelahiran Kauman Yogyakarta tahun 1872 ini merupakan istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meski tidak menjadi ketua yang pertama, Siti Walidah merupakan perintis dan pendiri Aisyah.
sesuatu organisasi perempuan Islam berkemajuan yang aktif dalam aneka program pembebasan kaum perempuan dari berbagai belenggu kebodohan. Data Pahlawan Nasional Kementerian Sosial menyebut Siti Walidah sebagai pemrakarsa perkumpulan Sopo Trisno tahun 1914 yang mementingkan 3 bidang, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Sopo Trisno ini kemudian melebur menjadi Aisyah, bagian wanita dari Persyarikatan Muhammadiyah. Aisyah terus berkembang dengan berbagai aksi sosial lewat badan-badan yatim piatu, fakir miskin, pemberantasan buta huruf, dan sebagainya. Saat ini Aisyah sudah mempunyai 3 perguruan tinggi dan beberapa rumah sakit. Siti Walidah banyak menginspirasi dan menyadarkan kaum perempuan agar terus menuntut ilmu dan berbuat lebih baik, lebih banyak untuk sesama. Kodrat diri sebagai perempuan tidak boleh menjadi penghalang untuk berbakti kepada sesama. Siti Walidah biasa memberikan ceramah ke berbagai daerah yang jauh dari kediaman di Yogyakarta. Siti Walidah ditetapkan sebagai pahlawan nasional 10 tahun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yaitu lewat SK nomor 042-TK-1971 yang bertarikh 22 September tahun 1971. Kemudian tokoh Muhammadiyah yang menjadi pahlawan nasional selanjutnya adalah Otto Iskandar Dinata. Pejuang kemerdekaan Indonesia ini tercatat sebagai anggota BPU PKI dan sekretaris BPKI serta Menteri Negara membantu membentuk BKR pada tahun 1930. Saat menjadi anggota Foxtrot, Otto Iskandar Dinata mendapat julukan sebagai si Jalak Harupat karena keberaniannya. Otto Iskandar tercatat sebagai anggota PPKI yang mengusulkan agar Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden dalam sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jagoan dari Bojong Soang, Bandung yang juga guru Hizb Muhammadiyah Jakarta ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 088-TK-1973 bertanggal 6 November tahun 1973. Yang ke-10 adalah IR Soekarno. Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia ini merupakan ketua bagian pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu, sekaligus guru sekolah Muhammadiyah di bumi Rafflesia tersebut. Saat di Bengkulu, Soekarno juga memberikan pembekalan kepada warga Muhammadiyah dalam menghadapi serangan udara Jepang. Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui SK tanggal 23 Oktober 1981 bernomor 081-TK-1986. Selanjutnya ada Adam Malik. Wakil Presiden RI ketiga ini mengawali karir perjuangannya sebagai anggota kepanduan Hizbul Wathan di Pematang, Siantar. Pada tanggal 13 Desember 1937, Adam Malik bersama Pandu Kartawiguna dan kawan-kawan mendirikan lembaga kantor berita Antara. Pada tahun 1962, nama Adam Malik mendapat sorotan karena peran menonjolnya dalam proses perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat. Adam Malik juga pernah menjadi Ketua Sidang Umum PBB ke-26 tahun 1971-1972. Ketika menjadi Menteri Luar Negeri, Adam Malik dikenal sebagai pembawa politik luar negeri bebas aktif. Putra dari Pematang Siantar ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 107-TK-98 bertanggal 6 November tahun 1998. Kemudian yang ke-12 ada Fatmawati. Ibu negara Indonesia pertama ini merupakan aktivis Nasihatul Aisyah yang dikenal sebagai penjahit bendera
pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 1945. Konon saat menjahit bendera ini Fatmawati sambil menyandungkan lagu-lagu Aisyah. Fatmawati juga dikenal sebagai qori'ah yang biasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran saat peringatan Hari Besar Islam di istana. Pada tahun 1951, Fatmawati tercatat sebagai tokoh yang paling gigih memperjuangkan agar dokumen, barang, dan arsip pemerintah RI yang dirampas oleh Belanda antara tahun 45 sampai 50 di Jakarta dan Yogyakarta dapat dikembalikan ke Indonesia. Putri Sekretaris Muhammadiyah Bengkulu, Hasanuddin ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan SK nomor 118/TK/2000 bertanggal 4 November tahun 2000. Yang ke-13 ada Nani Wartabone. Pejuang kemerdekaan Indonesia ini memulai perjuangan sejak tahun 1923 ketika mendirikan dan menjadikan sekretaris Young Gorontalo di Surabaya. Pada bulan Juli 1931, saat memimpin rapat PNI, Nani Wartabone melawan pihak kolonial yang ingin membubarkan rapat tersebut dengan mendemonstrasikan lagu Indonesia Raya. Pada tahun 1941, ia membentuk organisasi rahasia Komite 12 untuk menghadapi Perang Pasifik. Tahun 1943, Nani Wartabone ditangkap dengan tuduhan menyiapkan pemberontakan dan dibebaskan setelah jatuhnya PM 7. Pada 16 Agustus, setelah Jepang menyerahkan pemerintahan kepadanya, ia mengadakan upacara kenaikan kembali Sangsaka Merah Putih. Pada 28 Agustus tahun 1945, ia berhasil menguasai telekomunikasi radio Jepang dan membentuk Dewan Nasional. Tahun 1958, ia memimpin penumpasan terhadap pemberontakan Permesta di Gorontalo. Kepala pemerintahan di Gorontalo, Kepala Daerah Sulawesi Utara, anggota MPRS, anggota DPR GR, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota DPA ini tercatat bersama-sama dengan Imam A. Najamuddin merintis pendirian grup Muhammadiyah Suwawa. Nani Wartabone ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 085/TK/2003. Kemudian selanjutnya ada Gatot Mangkupraja. Nama anggota Laskar Hizbullah ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Gatot Mangkupraja bersama Natsir, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Semaun juga pernah mengikuti Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonialisme yang diselenggarakan di Brussels, Belgia. Pada masa pergelokan, Gatot Mangkupraja ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial bersama Soekarno, Maskun Sumadirejo, dan Supradinoto yang juga kemudian terkenal dengan peristiwa Indonesia Menggugat. Putra dari Saleh Mangkupraja atau dokter pertama di Sumedang ini yang pernah diamanati sebagai pimpinan Muhammadiyah di Cianjur dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 089/TK/2004 bertanggal 5 November 2004. Kemudian yang ke-15 ada Andi Sultan Daeng Raja. Bagi masyarakat Bulukumba, nama ini pasti sangat akrab, apalagi di masa pandemi tahun 2021 ini. Namun tidak sekedar nama rumah sakit daerah. Pemilik nama ini merupakan pelaku sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Putra Bulukumba ini adalah salah satu peserta Kongres Pemuda tahun 1928. Menjelang proklamasi kemerdekaan RI, Sultan Daeng Raja bersama Ratu Langi dan Andi Pangerang ditunjuk sebagai wakil dari Sulawesi Selatan mengikuti rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Jakarta. Andi Sultan Daeng Raja juga dikenang sebagai aktivis Muhammadiyah dan sering disebut-sebut sebagai pendiri masjid di Ponre yang pada zamannya dikenal sebagai masjid terbesar di Sulawesi Selatan. Tokoh yang menyampaikan kabar kemerdekaan RI kepada rakyat Bulukumba dan pernah dibuang tentara Nica ke Manado hingga 8 Januari 1950 ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 85/TK tahun 2006 tertanggal 3 November 2006. Nomor 16 ada Tengku Muhammad Hasan. Bagi masyarakat Sumatera, nama ini dikenang sebagai Gubernur Sumatera pertama dan satu-satunya. Ketika masa depan kedaulatan RI dalam masa kritis, Muhammad Hasan ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan merangkap sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Anggota PPKI ini juga dikenang sebagai motor penggerak dan pelopor pendiri cabang-cabang Muhammadiyah serta ortopnya di wilayah Aceh. Wakil pemimpin besar bangsa Indonesia untuk wilayah Sumatera ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 085/TK/2006. Nomor 17 ada Hamka. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama ini, Hamka juga dikenal sebagai sastrawan, aktivis politik, sekaligus ulama yang disegani. Hamka tercatat sebagai orang Indonesia kedua setelah Presiden Soekarno yang menerima anugerah Dr. Honoris Causa di Universitas Al-Azhar. Di Muhammadiyah, Hamka tercatat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Padang Panjang, Konsul Muhammadiyah Makassar, dan Penasehat PP Muhammadiyah. Nama Hamka juga diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta. Penulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan SK nomor 113/TK tahun 2011. Nomor 18 ada Ki Bagus Hadikusumo. Ketua Umum PP Muhammadiyah yang menggantikan Mas Mansur ini merupakan tokoh kunci tercapainya kesepakatan besar penyelamatan negara, yaitu kompromi penghapusan 7 kata piagam Jakarta. Perumus redaksi sila pertama Pancasila ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK nomor 116/TK tahun 2015. Nomor 19 ada Lafran Pane. Pendiri organisasi HMI, merupakan santri di pesantren Muhammadiyah Sipiro, juga siswa HIS Muhammadiyah dan Mulo Muhammadiyah. Ayah Lafran Pane merupakan pendiri Muhammadiyah di Sipiro. Lafran Pane membawa HMI sebagai pendukung ideologi Pancasila yang menolak gagasan pembentukan negara Islam yang digagas oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, dosen akademik Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta dan juga pejuang kemerdekaan dalam barisan pemuda Gerindo dan Indonesia Muda ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK 115/TK tahun 2017. Nomor 20 ada AR Baswedan. Tokoh peranakan Arab ini tercatat sudah menjadi mubalik Muhammadiyah sejak Mas Mansur menjadi ketua cabang Muhammadiyah Surabaya. AR Baswedan diminta Mas Mansur untuk mengisi ceramah-ceramah di acara Muhammadiyah. AR Baswedan juga tercatat menjadi pengasuh kolom di harian Mercusuar, surat kabar umum milik Muhammadiyah. Anggota PPU PKI ini merupakan inisiator Kongres Peranakan Arab pada tahun 1943, kemudian memimpin Partai Arab Indonesia. Ia juga anggota dalam misi diplomasi RI ke negara Arab dan Mesir. Setelah proklamasi tahun 1945, Abdurrahman bergabung dalam Partai Masyumi, menjadi Menteri Muda Penerangan Kabinet Syahrir II, dan juga mewakili Masyumi dalam Parlemen, KNIP, dan DPR, serta Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional SK nomor 123 tahun 2018. Nomor 21 ada Kasman Singo Dimejo.
Ketua KNIP ini merupakan pelopor pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI juga pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada masa perumusan dasar negara, Ketua Wakil PP Muhammadiyah ini menjadi tokoh kunci kesepakatan perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh yang pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Jakarta ini dikukuhkan sebagai pahlawan dengan SK nomor 123-TK-2018. Dan yang terakhir ada Abdul Qahar Muzakir. Rektor pertama UI ini merupakan salah satu dari 9 orang anggota panitia kecil yang menentukan dasar negara Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, Abdul Qahar Muzakir aktif untuk menggalang dukungan dunia luar untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Salah satu keberhasilan adalah pengakuan dari Mesir pada 18 November 1946. Anggota PP Muhammadiyah ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK 120-TK-2019. Demikian video kali ini yang membahas tentang pahlawan nasional dari latar belakang Muhammadiyah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol merah di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.